Foundation yang kami hormati Ustaz Setiawan perwakilan dari Kementerian Agama, yang kami hormati segenap para tamu undangan yang telah meluangkan waktunya sehingga bisa hadir pada acara manasik haji dan umroh pada hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati dan kami muliakan pula para calon tamu Baitullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita semuanya bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan sesuai kekurangan apapun. Salam dan salam kita berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya syafaat beliaulah dan kita nantikan beliau di kiamat nanti. Amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara dimulai, perkenalkan saya Rusmi perwakilan dari Volunteer Domain Global Hong Kong. Izinkan kami untuk memulai acara pada hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu sambutan, acara yang keempat yaitu manasik umroh yang akan dipimpin oleh Ustaz Heri Setiawan, dan acara yang kelima adalah doa sebagai penutup. Baiklah, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Alhamdulillah, semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan berkat doa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Surya dan salingalah oleh Bu Eni Muslimah. Kepada beliau berdua kami persilakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Presiden dan ini. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah SWT sambil bersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya, dengan sehat yang diberikan kepada kita sehingga alhamdulillah kita bisa hadir pada majelis sore hari ini, yang mana tujuan kita di sini adalah mencari ilmu untuk bekal kita pada saat kita dipanggil untuk bertamu kepada Allah. Insya Allah kita siap dengan ilmu yang bukan hanya kita dapat dari luar, tapi juga langsung dari diri yang kita datangkan di sini. Selawat serta salam tidak perlu kita panjatkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, yang mana yang telah memberikan kita ilmu cahaya terang untuk kita bisa selamat dari dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu calon jemaah umroh yang calon jemaah haji yang dirahmati Allah, Haj Foundation bersyukur bisa menyelenggarakan acara ini pada hari ini, yang mana dari awal pertama kali kita ingin menyelenggarakan ibadah umroh untuk jemaah haji umroh ini, memang dari awal hambatannya memang cukup besar ada, ya, karena memang proses untuk mengurus umroh ini ternyata tidak semudah seperti kita melakukan traveling biasa, ya. Cuma Haj Foundation berusaha mencari, karena memang diamanahi pada beberapa guru kita, beberapa ustaz, ya, kami ingat di tahun 2012 pada saat selesai melakukan ibadah haji, diingatkan supaya berusaha membantu teman-teman kita di sini untuk bisa juga melakukan ibadah haji ke tanah suci, ataupun kalau memang tidak bisa mereka berhaji, cobalah bantu untuk menyelenggarakan umroh, karena memang keinginan untuk bertamu ke Baitullah ini sangat tinggi di dalam diri kita masing-masing yang merasa cinta dengan agama kita, dengan Rasulullah. Berangkat dari situ kita berusaha mencari cara untuk bisa menyelenggarakan umroh. Kita bisa berusaha mengkontak dengan travel di Indonesia yang berkenan mau membantu kita untuk bisa berumroh, tapi dengan mengingat juga kondisi kita di sini, ya, nggak mudah ternyata untuk mendapatkan travel atau pihak yang mau bersedia mengurus kita di sini dengan kondisi kita yang berada. Dan alhamdulillah ya, ada travel yang bersedia, ya, ini Amanah saat ini yang langsung sebenarnya travel ini adalah providernya untuk travel umroh di Indonesia. Jadi mereka ini bukan travel di Jakarta, di Indonesia, mereka provider, mereka ini punya jasa untuk travel. Tapi mereka berkenan membantu kita di sini. Mereka bilang siap bantu, tenang aja Pak, berapa jemaahnya, bukan dari kita urus mereka semua, mulai dari visa, mulai dari kelengkapan, mulai dari transportasi, catering, hotel, yang semuanya harusnya menggunakan nama travel di Indonesia, tapi mereka ambil alih semuanya demi bisa teman-teman juga sama-sama pergi umroh dari sini. Alhamdulillah, ya. Dan kebetulan juga airline juga ada yang bisa membantu memfasilitasi kegiatan kita seperti ini, ya. Karena untuk bisa pergi umroh dari sini, banyak nih teman-teman yang bertanya ke kita bahwa bagaimana kalau pengen bawa keluarga, bagaimana pengen orang tua juga dibawa ikut, bagaimana kalau pengen juga dengan suami ikut, apakah bisa? Tapi juga mereka terbatas dengan waktu. Ya, Bapak, kalau yang banyak kan di sini kita pekerja migran, ya maaf Pak, Ibu yang bukan pekerja migran,
Untuk pekerja migran memang kami sangat menspesialkan ini kegiatan umroh dan haji ini karena memang kita mengerti sekali keterbatasan mereka untuk bisa hadir di setiap waktu untuk melakukan manasik itu juga sangat kita pertimbangkan. Keterbatasan teman-teman untuk bisa menyiapkan kelengkapan haji dan umroh itu sangat kita pikirkan. Jadi kita mempertimbangkan itu semua, makanya kita ingin menyelenggarakan di sini, makanya hadir namanya Hajj Foundation di sini. Ya, ini sekedar bercerita kepada teman-teman kenapa kita ada namanya foundation, kenapa ada namanya Ikatan Haji, Ikatan Jemaah Haji. Awalnya kita bernama Ikatan Jemaah Haji, aktivitas kita hanya di Victory, tapi pada saat kita membantu jemaah untuk resmi berangkat haji dan umroh, ternyata ini nyangkut bermasalah di sisi hukum. Ya, dianggap kita bukan institusi resmi. Maka dari itu kita harus membentuk satu lagi yang resmi yang namanya Hajj Foundation ini. Hajj Foundation adalah institusi resmi yang ada di Hong Kong, mempunyai nomor register, diaudit oleh auditor publik. Bapak Ibu jangan khawatir, ya, kita ada auditor publik yang dilaporkan secara resmi secara tiap tahun ke pemerintah Hong Kong. Ya, jadi itu gunanya kenapa kita bisa menyelenggarakan haji, karena memang pada saat kita menyelenggarakan awal-awalnya haji dan umroh tetap saja ada yang mengkritik kita kenapa kita menyelenggarakan ini, apakah kita diaudit keuangan kita apa enggak. Akhirnya kita menyelenggarakan ini supaya kita tetap bisa memfasilitasi teman-teman yang mau haji dan umroh bisa berangkat dari Hong Kong langsung. Ya, untuk berangkat haji dan umroh dari Hong Kong langsung mungkin rasanya berbeda ya kalau dibandingkan dengan kita berangkat dengan grup dari Indonesia, karena ini yang hampir semuanya teman-teman ini merasa sejiwa dengan kita dan kita juga bisa memilih siapa ustaz yang kita gunakan untuk mutawis kita di tanah suci. Ya, banyak teman-teman yang mengatakan kalau saya pengen ustaz ini bisa apa enggak bisa. Kalau saya pengen membuat paket yang berbeda dengan yang lain bisa atau enggak. Misalkan ada perjalanan ke Taif, ada yang pengen naik kereta, apa bisa apa enggak bisa. Jadi teman mau apa aja sampaikan ke kita fasilitasi nanti. Yang penting siap aja ya. Kalau mau pergi umroh, yang penting ada dana satu, badan sehat. Ya, kalau badan sehat mau pakai apa aja, biasanya semangat. Dan siapkan yang paling penting adalah siapkan ilmunya. Selalu kita ingatkan ini, ilmu untuk pergi beribadah haji dan umroh itu termasuk hal yang utama. Jangan sampai hal-hal kecil, hal-hal yang sebenarnya tidak ada di Quran dan hadis, bapak, ibu, atau mbak semua lakukan nanti di sana. Ya, tolong hal ini sangat dijaga di tanah suci. Ya, beribadah di tanah suci tidak dengan katanya. Mumpung ada Pak Ustadz di sini memberikan manasik, apakah boleh seperti ini? Apakah boleh nanti kalau saya ambil kain kiswah Ka'bah itu sedikit untuk dibawa pulang? Apakah boleh saya ambil batu kalau mbak pergi misalkan dibawa ke Jabal Nur, ke Gua Hira? Saya ambil batu di sana untuk bangun rumah saya, boleh apa enggak? Tolong Pak ya. Itu yang kita katakan, jangan pakai ilmu, jangan cuma pakai katanya. Sebaiknya Mbak semuanya belajar, ada kesempatan manasik belajar di sini. Nggak pergi sekarang nggak apa-apa. Makanya kita mengajak teman-teman yang ingin manasik, baik itu manasik haji atau umrah, silakan datang. Ya, ini gratis, ini kesempatan Mbak belajar, pengen tahu supaya Mbak bisa siap pada saat Mbak udah siap untuk berangkat, Mbak udah mengerti langkah-langkahnya pada saat haji dan umrah bagaimana. Ya, umrah itu simpel. Ya bosan ya, hanya tawaf, kita pasang doa dulu, tawaf, sa'i, ya, baru. Tapi kalau nggak tahu bisa macam-macam. Ya, bisa putus nanti di tengahnya setelah tawaf nanti pergi dulu kemana, makan dulu, selesai dulu. Ada kok, ya kalau kita nggak boleh, harus selesaikan dulu proses tahapannya baru boleh lanjut ke tindakannya. Dan itu hanya bisa dilakukan dalam waktu sebentar, 3 jam umroh selesai. 3 jam, 4 jam Pak, karena kalau jumlahnya terlalu banyak paling 4 jam. Setelah itu setelah itu ibadah biasa. Besok mau umroh lagi boleh nggak? Boleh. Aku malamnya mau pergi lagi, yang penting Pak nikah dulu, keluar dulu dari kota Mekah, dari kota Mesir, ambil nikah di tempat yang sudah ditentukan, masuk lagi. Jadi berkali-kali nanti bagi jemaah yang pergi umroh bisa melakukan umroh ya.
pandemi kemarin itu tidak diizinkan. Tahun lalu kalau nggak salah hanya diizinkan 2 kali saja untuk umroh. Jadi kita kemarin tempat tertunda pas menggunakan jemaah, kita tunggu proses-proses seperti ini, jangan sampai teman-teman pergi dengan terbatas sekali berangkat umroh tapi tidak bisa berkuat dengan sepuasnya. Misalkan pergi umroh yang 3 kali dengan mengumrohkan diri sendiri, dengan mengumrohkan ibu almarhum atau ayah almarhum atau adik almarhum atau apa, tapi nggak bisa karena diizinkan hanya 2 kali. Itu makanya kita menunggu kemarin sampai kondisi benar-benar stabil dan proses ini bisa berjalan dengan baik, baru kita daftarkan kembali untuk kita melanjutkan ke proses perjalanan umroh teman-teman yang kemarin sempat tertunda. Saya harapkan dari Khas Foundation mudah-mudahan manasik yang diadakan ini benar-benar berguna untuk teman-teman semua. Bukan hanya yang untuk umroh ya, yang mau pergi haji pun kita ajak ke sini dan juga kita minta, kita sudah sampaikan kepada Ustaz tolong sampaikan manasik haji juga. Kenapa? Karena banyak jemaah kita yang pengen pergi haji ya, apakah itu lewat Hongkong ataupun lewat Indonesia nantinya, mudah mendaftar di Indonesia silakan, tapi tidak punya kesempatan untuk manasik di tempat lain atau di kampung halaman. Jadi kita bilang Ustaz kasih manasik haji juga sekalian, Ustaz di rumah juga bisa ya, beliau berkenan. Alhamdulillah ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Kami dari Khas Foundation mendoakan bagi jemaah yang akan berangkat umroh dalam waktu dekat tanggal 24 Februari, semoga semuanya sehat, perjalanannya lancar dan diberi makhluk untuk perjalanan umrohnya tersebut. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Majelis. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu manasik haji dan umroh yang akan disampaikan oleh Ustadz Hedi Setiawan dari Domain 2 Hongkong. Kepada Ustadz Hedi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi da'ana ila baitihi bil umrah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kepada yang saya hormati Bapak Yalfis selaku Ketua Khas Foundation Hakam, kemudian kepada segenap Ustadz dan Ustadzah dari Dompet Duafa Hongkong serta volunteer-volunteernya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semuanya, juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu calon tamu Allah yang insya Allah sebentar lagi akan berjumpa, artinya akan mendatangi rumah Allah dalam rangka untuk menjawab panggilan Allah yang sudah beribu-ribu tahun lamanya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah, wa adzin fin nasi bil hajj, dan serukanlah kepada manusia, umumkanlah dengan terang-terangan untuk menunaikan ibadah haji. Ya'tuka, niscaya mereka manusia akan mendatangi engkau, yang mendatangi Allah di rumahnya. Ya'tina ala kulli dhamirin, mengendarai unta-unta yang kurus,
rijalan dan juga dalam keadaan berjalan kaki. Jadi ketika mendatangi itu ada satu kepayahan yang harus kita lalui. Ada yang jalan kaki, ada yang mengendarai unta pun untanya lurus. Artinya seakan-akan kita kalau naik pesawat pun mungkin pesawat yang paling ekonomis. Tapi insya Allah nanti kita maskapainya apakah Royal Brunei, insya Allah ya khair, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Wa min kulli fajjin amik, dan juga dari jalan-jalan yang dalam, artinya dari perkampungan yang mungkin tidak dinyana-nyana, seperti yang tadi Pak Yolfis katakan di Hong Kong untuk perjuangan regulasi haji dan umrah ini untuk minta izin dari pemerintah Hong Kong ini penuh rintangan dan tantangan. Karena apa? Hong Kong dengan Indonesia itu berbeda. Di Indonesia ada yang menangani yaitu Kementerian Agama. Cuma mungkin secara price-nya mungkin lebih mahal. Di sana 250 juta harus menunggu 5 tahun. Kalau di sini kalau dikurskan rupiah sekitar berapa Pak ya? 150 bisa langsung berangkat. Tidak ada yang ngatur secara resmi regulasi dari pemerintah, ya kan? Tapi kita bisa lebih cepat. Makanya, masya Allah kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang berdomisili di HK ini, ya dari PMI dan ekspatriatnya, ini satu kemudahan yang Allah berikan kepada panjenengan semuanya untuk bisa menunaikan kewajiban ke Baitullah. Tidak lupa salawat salam kita senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang di belakang bisa lihat saya? Bisa. Setinggi Pak Yolfis. Ya, aku kan, ya. Oke, insya Allah bisa Bu ya, insya Allah. Baik, jamaah sekalian, tamu calon tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya ini kami dari pihak panitia mohon maaf ya sebesar-besarnya. Sebenarnya kita akan mengurai materi ini secara lebih gamblang melalui slide seperti itu ya. Tapi qadarullah ya, ada teknis di sini yang tidak bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan masih ada satu sesi lagi ya, mudah-mudahan di pekan depan insya Allah kita matangkan. Paling tidak tadi dikatakan oleh Pak Yolfis, rukun umroh ini kan sedikit sekali ya, yang nanti ada memakai kain ihram ya kan, kemudian niat ya kan, kemudian nanti sa'i tawaf, sa'i, tahallul dan terkib. Cuma ada 6. Seperti rukun wudu, yaitu membasuh muka sambil berniat. Jadi kalau kita wudu ini langsung muka ini boleh. Dalam mazhab Syafi'i pun dikatakan demikian. Yang sunnah di telapak tangan berkumur, menghirup air ke hidung, mengeluarkannya sunnah. Maka ini membasuh muka sekalian niat, ini 2, membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, ya kan? Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Yang ke-6 tertib. Jadi nggak boleh kita ngomong saya ingin kaki dulu karena kaki saya kotor. Nggak bisa, harus tertib. Begitu juga dengan umroh. Bapak Ibu sekalian, calon tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebenarnya 3 materi yang penting, yang sangat penting sekali untuk disampaikan pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Yang pertama tentang fikih, berkaitan dengan fikih thaharah, fikih sholat. Maka saya akan sampaikan secara global saja, ya secara universal, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas dari yang namanya fikih thaharah. Kita buka kitab fikih, lalu yang pertama apa Bapak Ibu? Thaharah, bersuci. Itu karena apa? Semua ibadah itu harus diawali dengan thaharah. Kita bisa baca Quran thaharah dulu, sholat thaharah. Apalagi ibadah yang skalanya besar, persiapannya itu lebih, yaitu untuk menunaikan ibadah umroh atau haji. Nah, ketika kita berbicara thaharah, ya kan? Nanti pesan saya ya, di tanah suci kita mohon sama Allah ya, karena nanti di
dua masjid itu, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, tempat wudhu WC-nya ini jauh. Nah, jadi ketika yang kita nih dalam keadaan seperti itu, yang di Masjidil Haram lebih jauh lagi. Kalau Madinah oke lah, masih relatif di halamannya, tapi belum kalau kita antri dan lain sebagainya. Karena inti dari umroh itu adalah nanti di Masjidil Haram, bukan di Masjid Nabawi. Itu safarinya, itu nanti city tournya salah satunya. Insya Allah kita nanti landing di mana Pak? Jeddah. Umroh ke Madinah dulu. Jadi Jeddah naik kereta cepat atau bis? Bis. Oke, bis. Ya. Ada yang kereta cepat juga Bu, ya kan? Nah, jadi landing Jeddah, kemudian nanti itinerary-nya itu adalah ke Madinah. Dan dari Madinah kita city tour dulu. Jadi Bapak ini belum ta'alul nih, belum gundul nih. Ya, nanti kita sarankan supaya gundul. Jangan kalah sama Pak Yofis. Ya. Jadi nanti akan saya sampaikan. Jadi ke Jeddah, landing Jeddah. Jadi enaknya kalau landing Jeddah, kita ini nggak direpotkan dengan kita ambil mikotnya itu di atas pesawat. Jadi kita belum ambil mikot, ya kan? Kemudian kita langsung ke Madinah dari Jeddah. Madinah kita berapa hari? Kalau paketnya berapa hari? 14 2 kali Jumat ya insya Allah ya. Oh iya baik, karena kita nanti transit Brunei juga ya. Baik, karena kita naiknya Royal Brunei. Ini memang salah satu ke maskapai mana itu harus transit di mananya dulu. Ya biasanya misalnya kayak naik Sri Lanka itu transit ke Colombo, kan? Biasanya seperti itu. Jadi kecuali kalau umpamanya ada Cathay Pasifik, umpamanya cuma masalahnya katanya mungkin belum pernah memberangkatkan. Dulu ada, tapi sekarang Allah ya kan sudah tidak ada. Ya karena tadi saya katakan regulasi dari pemerintah ini tidak ada, karena kita berada di Hong Kong, lain halnya dengan di Indonesia. Jadi ini salah satu ikhtiar yang lebih dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di Indonesia ini mungkin dengan harga yang sama, kita ini dapat biro, kita pilih yang mana kita suka, itu kita dapetin. Tapi di Hong Kong, Masya Allah, perjuangannya kan tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Insya Allah ini dicatat sebagai satu tambahan pahala buat Bapak Ibu semuanya. Amin. Amin. Karena al-ajru biqadril masyaqqah. Jadi pahala itu sesuai dengan kadar kesulitannya. Jadi Bapak Ibu di sini ada satu kesulitan tersendiri, maka insya Allah inilah sebagai tambahan buat pahala panjenengan semuanya. Ini rata-rata orang Jawa kan? Panjenengan kan tahu, Pak Yulfi saja tahu. Ya. Baik ya. Bapak Ibu sekalian calon tamu Allah. Jadi nanti saya sarankan minta sama Allah, nanti kita ini harus jaga taharah kita. Kenapa? Kalau kita batal, ini hadas. Itu yang jadi masalah adalah tempat wudhunya ini jauh. Oke lah, ada yang menggunakan apa ini? Spray. Ya, ada biru yang mengatakan Ustaz boleh pakai spray. Cuman saya sarankan banyak yang kita hati-hati. Kemarin saya ngisi manasik sebelum kesini di Indonesia, saya ngisi manasik di Pekalongan. Itu boleh nggak pakai spray? Pertanyaannya, mana beda membasuh dengan mengusap? Kalau membasuh, airnya harus mengalir. Tapi kalau mengusap, cukup basah telapak tangan kita. Membasuh muka, airnya agak mengalir, ya kan? Membasuh tangan sampai siku. Kemudian mengusap kepala. Jadi kita mengusap kepala ini tidak dianjurkan airnya banyak kayak gini enggak. Tapi yang penting kedua telapak tangan ini basah sebelumnya. Yang masalahnya pakai spray bagus kan? Silakan pakai spray, silakan bawa spray, kalau seandainya jaga-jaga. Ini disemprotin, kira-kira air ini bisa kopiah. Tahu kopiah? Bisa bergoyang-goyang. Maka ini boleh. Masalahnya kadang ada orang spray cuma basah. Ini yang saya khawatirkan bukan membasuh tapi mengusap. Dan ini bukan termasuk rukun dari wudu. Ini saya khawatirnya nggak sah wudunya. Paham maksud saya? Jadi kira-kira spray silakan. Kalau itu disemprot berapa kali, kira-kira air sudah bisa bergerak-gerak, maka diratakan. Cuma memang kita nih ya
tutorial sih banyak ya di YouTube ini tuh air sedikit. Rasulullah dulu pernah wudhu dengan air satu sok ini berarti satu genggaman tangan segini diratakan, jadi itu udah kena anggota wudhu semuanya. Makanya salah satu sunnahnya wudhu itu kita tidak perlu untuk memboroskan air. Di Indonesia banyak kerannya di full derajat 2, wudhu nyiprat-nyiprat temennya yang di samping, udah dosanya boros. Yang kedua, dolimin temannya jadi apa? Basah kecipratan, ya enggak? Makanya di sini kita santai aja. Yang penting ini diratakan, nggak masalah. Yang penting air ini sudah mengalir. Tapi kalau mau rusak, maka nggak perlu air mengalir. Maka ini saya saran. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah kita minta sama Allah di tempat yang suci itu, tempat yang diistijabatkan doa. Ya Allah, tolong jaga saya suci ya Allah. Jangan sampai saya hadas ya Allah. Dan ini banyak dia ijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun di tempat itu, pikiran kita adalah hasilnya nanti. Semua bisa jadi Allah perlihatkan apa yang buat dari kita selama ini. Ya kan, ada kisah ya kan, orang di mana di tempat suci ini banyak sekali. Artinya ada orang yang maaf, kain ihram bapak-bapak melorot dan nggak boleh pakai daleman kan? Gimana tuh melorot? Makanya sekarang ada sabu. Kalau yang ingin hati-hati pakai sabu. Tapi kalau yang biasa pakai sarung, mungkin karena bapak-bapak tinggal di Hongkong nggak terbiasa pakai sarung, lupa pakai sarung, sehingga melorot ya. Hati-hatinya pakai apa? Pakai sabu, boleh. Ini termasuk yang diperbolehkan. Ya, kalau saya alhamdulillah terbiasa pakai sarung, ya. Bahkan kalau lebaran saya sudah dapat sarung banyak, saya bagikan lagi, ya kan? Ya kita dapat dapat bingkisan lebaran kan, kalau di Indonesia kan sarung, baju koko, ya kan? Nah itu saya kemudian semuanya itu saya bagikan lagi ke orang-orang yang karena apa? Ada orang yang lebaran itu sarung harus beli. Kalau saya alhamdulillah nggak pernah beli sarung, kan? Selalu dikasih Pak, jadi alhamdulillah. Jadi kejadian seperti itu, ada orang ke toilet, ya kan? Ada orang ke toilet, katanya toiletnya maaf belum disiram. Padahal kata temannya Allah bersih. Kenapa kamu nggak masuk itu? Ada orang belum itu. Ada satu orang ini, ya kan? Ada orang melihat, kata orang satu tidak. Ini bagaimana kita minta sama Allah, ya Allah, ya semua doa itu akan diijabah sesuai dengan prasangka kita. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah, memintalah kepada Allah sedang kalian ini benar-benar yakin Allah pasti akan ijabah. Jadi setiap apa yang kita alami di tanah suci ini jangan sampai kita terbesit, umpamanya lihat ada orangnya nyebelin, maka jangan sampai kita orang nyebelin dalam hati kita. Ini bersihkan, astagfirullah ya Allah. Maka ini kita sedang di tempatnya rumahnya Allah, bersihkan. Kita ini tamunya Allah. Jadi tamunya Allah ini ada 3. Wafdullah salasa. Tamunya Allah ini ada dhaifullah, ada 3. Yang pertama orang yang umrah, yang kedua orang yang haji, dan orang yang berperang di jalan Allah. Jadi kita ini calon tamunya Allah. Masya Allah, kita kalau menjadi tamunya orang yang terkenal saja, bupati misalkan kita di tanah air, ya, atau jadi tamunya presiden masalahnya, ya, kita pasti mempersiapkan sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Apalagi kita bertamu di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi untuk masalah tadi thaharah kita harus betul-betul ya pahami. Kemudian untuk sholat ini kita sekilas saja ya. Sholat ya, nanti Bapak Ibu sekalian, meskipun Bapak Ibu ini adalah orang yang sedang musafir, ya, ada yang mengatakan orang musafir ini untuk sholat bisa dijamak di qashar ini adalah waktu yang tidak terbatas. Ada yang 15 hari, ada yang 4 hari, ada yang cuma 3 hari 3 malam. Cuman saya sarankan jangan dimanfaatkan. Karena apa? Kita sedang di tanah suci, sholat di Masjidil Haram itu lebih baik dari 100.000 rakaat di masjid yang lainnya. Sholat di Masjid Nabawi, ya kan, itu adalah 1000 rakaat dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Makanya jangan sampai Pak
ayo jamaah yuk ke Masjidil Haram. Saya mau kosor aja di kamar hotel, kan? Ini saya jangan. Kalau bisa bergegas sebelum adzan, karena kalau di sana bapak dapatnya kok jalannya mungkin agak cukup jauh, ya kan? Maka kalau bisa sebelum adzan ke sana, bisa sholat sunnah, bisa i'tikaf. Nah, ini makanya kita minta sama Allah supaya kita ini bisa diistiqomahkan. Memang ada orang nanti nggak heran di pelataran hotel orang gelar sajadah. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa tanah haram itu ya itulah masjid. Tapi langkah kita semakin jauh inilah akan menjadi pahala yang besar. Saya dari Pos BB ke Wancai itu 20 menit ke Masjid Barang Pariopis kalau subuh. Ya kan, Masya Allah itu udah berapa langkah itu. Nah makanya semakin kita banyak langkahnya itu semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu ada sholat tambahan. Bagi yang pertama kali ke sana yaitu sholat jenazah. Iya. Kan? Jadi ada sholat jenazah itu setiap habis sholat fardu dikir sebentar, kemudian ada shollu 'alal janazati rahimakumullah. Sholatlah untuk jenazah, dan itu jenazahnya bukan sholat gaib, artinya betul-betul dihadirkan di tempat itu. Karena berapa banyak orang ingin meninggal dunia dan disolatkan di tanah suci. Masjid kedua, masjid ini, Masjid Nabi dan Masjidil Haram itu benar-benar ada jenazahnya. Setiap waktu sholat ada jenazah. Nanti imam sholat jenazah, ya 4 kali takbir. Ya kan, cuma bedanya kalau di Indonesia biasanya ini madhab Syafi'i, betul? Allahu Akbar, takbir yang pertama itu Al-Fatihah. Allahu Akbar, takbir yang kedua salawat Ibrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama shallaita sampai innaka Hamidun Majid. Takbir ketiga Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu kalau laki-laki, ya kan? Warhamhu dan seterusnya. Ini biasanya takbir ketiga ini paling lama karena doa. Ya, kalau yang perempuan Allahumma ighfir laha dan seterusnya. Nanti yang takbir keempat biasanya kalau madhab Syafi'i masih ada sisa doa kayak Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu dan seterusnya. Tapi kalau dalam madhab Hambali, karena nanti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu madhab resminya kerajaan Arab Saudi adalah madhab Hambali. Jadi takbir keempat sudah tidak baca apa-apa. Maka sehingga Allahu Akbar pada takbir keempat nanti langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak kalau takbir keempat setelah itu tanpa mengucap doa pun tak masalah. Karena nanti kalau takutnya udah kita lagi doa lagi Allahumma la tahrimna dan seterusnya, ternyata imamnya sudah salam. Itu nanti sholat jenazah. Nanti pahalanya kan Masya Allah luar biasa besar kan. Untuk mendapatkan 2 qirat sebesar gunung Uhud, pahalanya ikut saja. Jadi sholat jenazah ikut saja. Memang ada beberapa jamaah yang gak ikut mungkin, tapi saya sarankan mumpung ini momen yang sangat langka kita dapatin, maka kita sholat jenazah. Baik. Kemudian untuk berikutnya setelah kita pelajari sholat dan sebagainya, wudu. Sholat qashar ini saya tidak sarankan untuk apa? Ya, untuk sekarang pengantar manasik umrah. Ya, Allah itu sudah ada miniatur Ka'bah, ya. Nanti akan kita pelajari satu-satu. Meraih umrah yang makbul, ya kan? Bapak Ibu sekalian, berapa dolar yang Bapak keluarkan, Ibu keluarkan untuk umrah dari Hong Kong? Berapa Pak Ibu? Berapa kalau rupiah? 39. Wah, macam nih umrah Ramadan nih. Umrah Ramadan ini biasanya kalau di Indonesia segitu. Ya, tapi nggak masalah. Allah akan ganti semua biaya yang kita keluarkan. Itu janji Allah. Dan akan menghilangkan dosa seperti hilangnya karat pada besi. Ini hadis dari Nabi SAW. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Ini haji yang mabrur tidak ada pahala yang pantas kecuali surga. Wal umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma.
umroh yang satu sampai umroh yang berikutnya itu akan menjadi kafarah penghapus dosa di antara keduanya. Berarti ini menunjukkan ada satu anjuran supaya kita ini umroh ternyata tak satu kali. Haji Rasulullah berapa kali? Satu kali, haji wada. 2 bulan atau 3 bulan setelah haji wada, Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun surat idza jaa nasrullah wal fath. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ini ketika turun idza jaa nasrullah surat An-Nasr, Rasulullah menyampaikan kepada anaknya Fatimah, wahai Fatimah, saya ini turun surat ini, ajalku sudah dekat. Karena 3 bulan setelahnya Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatimah menangis. Tapi wahai Fatimah, innaki awwal ahli lihaqan bi. Setelah kematianku ini, engkaulah keluargaku pertama yang akan menyusulku. Tertawa Fatimah. Coba kalau kita, ibu kita ini mau meninggal, barang aku mati, mungkin bakal nyusul kowe pertama. Sampai 4 hari aku mau mati. Ya, ini doanya baik-baik ini kan. Tapi ini Fatimah, masya Allah, ya kan? Ya wahai Fatimah, engkau ini orang yang pertama kali menyusul kematianku. 6 bulan setelah itu, Fatimah Az-Zahra dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersenyum, diberitahu Rasulullah kau akan meninggal nanti 6 bulan apa? Enggak disebutkan berapa bulan ya. Waktunya 6 bulan, tapi ini engkaulah keluarga yang pertama kali menyusul. Yang tadinya menangis ingin berpisah dengan ayahnya tercinta, kemudian tertawa tersenyum karena orang pertama yang akan menyusul baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti istri Nabi dulu pernah, ketika Nabi ini di hadapan istri-istrinya, Rasulullah bersabda, awwalukunna lihaqan bi awwalukunna yadan. Di antara kalian yang pertama kali menyusul aku sejak kematianku adalah yang paling panjang tangannya. Kalau dalam kiasan bahasa Indonesia, panjang tangan itu artinya apa, Bu? Curi. Suka ngutil, mencuri, celudak, ya kan? Itu kan orang itu tahu celudak? Ya, hanya pemilihan. Tahu pemilihannya? Pemilihan. Ada orang punya pinginnya itu Israwal dueni, pinginan, merinan, seperti itu ya, irinan, enggak. Jadi kata Nabi, tapi dalam bahasa Arab ini orang yang panjang tangan adalah orang yang suka bersedekah. Jadi beda bahasa, beda ini ya, beda makna. Di antara kalian kata Rasulullah yang paling pertama menyusul setelah diriku adalah yang paling panjang tangannya. Semua istri Nabi mengukur tangannya, siapa yang paling panjang? Akhirnya apa? Kata Rasulullah, bukan maksudku seperti itu, yang benar adalah yang paling banyak sedekahnya. Siapa? Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Beliau orang pertama yang menyusul sejak wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah akan ganti. Bapak Ibu sekalian, kemarin alhamdulillah Syawal kemarin saya juga diizinkan oleh Allah untuk apa? Umrah. Syawal kemarin, Bu Rismi atau Bu Surya selaku volunteer hubungi saya, ya Ustaz, apa kabar? Saya belum nyampe rumah, baru perjalanan pulang. Waktu di mobil itu, di car itu mobil itu, jadi perjalanan dari bandara ke rumah ke Pekalongan. Ustaz, apa kabar? Ustaz, gimana kalau aktif di DDHK lagi? Masya Allah, ini kan kita nggak nyangka gitu. Ustaz, gimana kalau berkunjung ke DDHK? Ini saya bisa di sini bisa berjumpa dengan Bapak Ustaz atas izin Allah. Jadi cepat sekali Allah ganti biaya yang kita keluarkan. Masya Allah, Ustaz bisa ke DD dan Masya Allah seperti ini salah satu anugerah yang luar biasa yang harus saya syukuri. Allah ganti langsung. Kenapa? Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa ya Allah, ini uang 39 juta kemudian sayang, ya kalau beli di rumah bisa beli MX, bisa beli PCE, ya. Jadi tapi kita gunakan untuk bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang harus kita ini? Yang pertama tajdid niat ya, tajdid niat. Kita memperbarui niat kita, luruskan niat. Kita umroh biaya besar, jangan sampai ada niatan nanti kalau saya umroh saya akan ganti default picture saya, DP WA saya akan berubah jadi di depan Ka'bah atau di depan Masjid Nabawi. Jangan ada terbesit seperti ini. Kalaupun ada nanti refleks aja, artinya refleks ya nanti kita posting nggak masalah. Tapi jangan lupa ibu sekalian, kita posting story ya, artinya setiap apa foto kita, aktivitas kita posting, jangan lupa kita berucap Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Itu saran saya. Kenapa? Ini sebagai benteng daripada ain. Kata Rasulullah, al-ainu haq. Penyakit ain ini benar adanya. Penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang tidak suka. Makanya janganlah sering-sering kita, artinya ya posting foto kita atau apa. Kalaupun mau posting, ucapkan Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Insya Allah ini benteng dari ain. Kita takjub dengan apa yang kita miliki. Anak kita cakep, ya kan? Anak kita ini ganteng, cantik-cantik, kan? Kemudian kita punya rumah yang indah, kita punya baju apa segala macam, ucapkan Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillah. Artinya posting pun kita jangan berlebihan. Posting ini boleh-boleh aja, story seperti itu, tapi jangan berlebihan. Fatwa ulama MUI yang sudah mengatakan kan, seorang istri yang sudah, yang ini seorang wanita yang sudah menikah, dilarang posting selfie yang terlalu dekat dengan kamera. Kenapa? Nanti laki-laki lain yang bisa lihat. Nah, ini hati-hati. Pernah dengar nggak fatwa MUI macam ini? Belum, ini MUI sudah mengeluarkan. Ini karena madharatnya ini lebih besar seperti itu. Artinya apa? Jangan terlalu. Kalau mau foto, kalau saran saya jangan terlalu dekat-dekat. Nah, seperti itu. Kayak saya ini punya teman jalan-jalan ke pasar. Pasarnya nggak ada, yang ada muka dia. Ya, jalan-jalan ke pasar, dan pasarnya nggak ada, yang ada dia bawa payung, kan? Mana pasarnya ini kan? Itu saking bagaimana orang ini narsis, suka konten, kan? Orang yang terlalu banyak konten namanya kontainer, ya kan? Kontainer seperti itu. Jadi kita niatkan luruskan niat, biayanya mahal, insya Allah ganti, maka kita ini harus apa? Harus lurus niat. Jangan karena niat-niatan yang dunia. Insya Allah artinya segala macam nih, orang mau di sana ada yang mau dagang segala macam, itu urusan kita, ibadah kepada Allah, ya. Karena apa? Ada banyak sekali kisah Bapak Ibu sekalian. Ketika orang ini harusnya berangkat umroh, dia sudah berwasiat baik kepada siapa keluarganya. Kenapa? Siapa yang menjamin kita bisa balik lagi? Meskipun insya Allah kita bisa balik. Wasiatkan yang baik. Wasiat kepada anak, kepada keluarga kita. Ya, karena siapa yang menjamin kita ini bisa balik lagi? Meskipun insya Allah kita bisa balik lagi. Ya, makanya luruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya membekali diri dengan ilmu, termasuk ini pembekalan manasik, ya kan? Ya, atas kerjasama Hajj Foundation dan juga dompet doa Pak Hongkong, ya, bekali diri kita ini dengan ilmu. Karena semua ibadah ini diawali dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Jadi ilmu dulu sebelum kita beramal, bukan beramal baru cari ilmunya. Nah, ini. Kemudian menghadapi hambatan dan rintangan dengan baik. Itu Bapak Ibu sekalian, tidak semuanya ini berjalan dengan mulus, ya. Kita di sana, kita selama mungkin perjalanan, ada bayangan kita ini, kita kalau ingin melakukan sesuatu bawaannya mulus terus, tapi pasti ada aral dan rintangan yang tentu kita akan hadapi. Maka usahakan semua ini kita harus larikan kepada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, jangan kita artinya merasa marah dengan orang dan lain sebagainya. Ini jangan sampai. Kemudian menjaga kesehatan. Kemarin waktu Syawal jamaah umrah saya kesana itu lagi musim panas, itu sampai 42-44. Di Hongkong paling maksimal berapa? 37 ya, musim panas. Di sana bisa 50 mendekati 50. Itu bulan Mei,
yang bulan Mei itu 42-44. Dan yang bedanya adalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita di Indonesia, misalnya Indonesia musim panas, kita kalau di bawah terik matahari kita gerak, kepanasan. Tapi kalau dapat angin, anginnya semeriwing kan? Semeriwing kan? Enak. Tapi dan sejuk. Tapi di tempat yang padang pasir macam Arab Saudi ini, anginnya juga terlihat berasa panas. Nah ini, makanya kata Rasulullah, barang siapa yang bersabar dengan udara kota Madinah, panas, ya, udara yang ada di Hijaz, maka Allah jamin baginya surga. Amin Allahumma amin. Baginya surga. Orang Indonesia bilang sama orang Arab, kok bisa ya orang Arab tinggal di mana, di tempat yang bersang panas luar biasa kayak gini. Orang Arab pun balik bilang ke orang Indonesia, kok bisa ya tinggal di daerah yang selalu gempa. Nah gitu. Ya kan di Saudi hampir-hampir ada zilzal kan, ada gempa ini. Ya, jadi ini balik-balikan. Jadi memang ya bagaimanapun juga para nabi itu dibesarkan, dilahirkan di tempat-tempat yang seperti itu. Yang tentu tantangannya Masya Allah luar biasa besar. Menjaga kesehatan. Kalau sekarang ini lagi musim-musim peralihan dari dingin menuju semi. Jadi Insya Allah kita minum air zam-zam pun yang dingin pun Insya Allah tak masalah. Jadi ada zam-zam ada dua macam. Yang pertama cold, yang kedua not cold. Yang satu dingin dan tidak. Itu usahakan kalau nggak kuat-kuat dingin itu berarti pilih yang not cold itu, yang tidak dingin biasa. Kemarin itu banyak jamaah sakit, banyak yang umroh pertama kalinya panas luar biasa 42 derajat, minum zam-zam yang dingin. Sehingga apa? Ya ibaratnya ini gelas biasa buat dingin atau panas dicampur atau gantian, yang terjadi apa? Pecah harta nih. Banyak yang sakit priani. Ya karena apa? Meskipun air zam-zam ini juga air yang ya artinya yang terbaik, tapi sunatullahnya bagaimanapun juga kalau kita kepanasan minum dingin, maka yang terjadi bisa sakit. Jaga kesehatan, bawa obat-obatan seperlunya seperti itu. Ya, tapi mohon sama Allah mudah-mudahan disehatkan. Ada orang yang nggak bisa jalannya tertatih-tatih, melihat Ka'bah bisa tawaf, Masya Allah, sampai anaknya ini bingung. Ya, bingung anaknya nih, ya Allah itu mak saya ini bisa. Ya, itu makanya menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, ya kan. Kemudian membawa barang yang seperlunya saja, tentunya nanti tentu kayak ihram juga pasti dari dulu akan dikasih ya barang-barang yang seperlunya ada. Nanti kan biasanya dari maskapai ini memaksimalkan berapa gitu kan. Nanti juga Bapak Ibu bisa bawa. Kalau bawa oleh-oleh zam-zam kan nanti ada biasanya dikasih 5 liter atau bisa ngambil sendiri. Jadi Bu, Bapak Ibu sekalian, minumlah zam-zam, sunnahnya itu sekembung-kembungnya. Ya, ini saya ulangi lagi. Sunnahnya minum zam-zam ini sekembung-kembungnya, sebanyak-banyaknya. Kapan lagi kita ini bisa minum zam-zam sebanyak-banyak kalau tak di tanah suci? Kita jumpai orang ya, silaturahim ke orang yang baru dari tanah suci ya. Dikasih zam-zam berapa Bu? Paling seteguk pun mungkin ngatel artinya di sini cuma jawabannya. Tapi jangan sampai kita ini punya pikiran gini Bu. Saya orang kasih zam-zam ya. Orangnya protes, minta tambah dong buat yang di rumah. Padahal yang lainnya udah dikasih, udah semua kan, udah ini. Dan saya kasih agak ukurannya memang agak banyak. Dia minta, tapi masuk 3 ton, dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Belum sampai rumah, nggak tahu kenapa zam-zam ini tumpah. Ya Allah, jadi iman kita ini awas, hati-hati, jangan main-main sama air zam-zamnya dengan apa kuasa Allah di tempat-tempat yang sudah di. Ada yang minta, Ustaz, saya minta kasih doain di sana. Saya belum hamil sejak menikah, sudah hampir sudah menikah hampir 10 tahun, belum dikarunia anak. Nanti saya kasih rutop, tahu rutop kan kurma yang masih muda itu, ya. Kasih rutop, saya kasih zam-zam, doa sama Allah, saya doa khusus di sana. Masya Allah,
2 bulan setelah kepulangan itu, sepulangan saya, alhamdulillah ini orangnya hamil dan ini bulan ini insya Allah akan melahirkan, masya Allah. Ini yang satunya itu yang zam-zamnya tumpah ini karena ya tadi protes dia ingin minta banyak, gitu kan? Akhirnya terjadi malah nggak berkah. Nah, kemudian fasilitas yang mumpuni tentu berbekalan kita insya Allah akan lebih nanti itu untuk tambahan seperti itu. Baik, Al-Madinah Al-Munawwarah Bapak Ibu sekalian. Kalau Nabi SAW pernah bersabda, Allahumma ja'al bil Madinati dhifai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan kota Madinah ini keberkahannya 2 kali lipat dari kota Makkah. Orang Makkah pencahariannya sebagai saudagar, dia sebagai pedagang. Orang Madinah sebagai petani. Dulu Abu Jahal paling khawatir orang Islam hijrah ke Yathrib ke Madinah. Kenapa? Pedagang, dia saudagar. Biasanya pegangannya itu ya pasti yang halus-halus, ya apalagi jualan kain, jualan apa. Ini orang Madinah biasa pegang pacul, arit, linggis dan lain sebagainya. Dia bawa. Makanya apa? Perang Badar meletus tahun 2 Hijriah 313 melawan 1000 pasukan yang biasa pakai pacul arit. Ini yang satunya lagi orang priai. Mana yang menang? Atas pertolongan Allah pun menang di 313 melawan 1000 pasukan ini. Keberkahan. Makanya kota Madinah ini relatif lebih subur, ya kan? Dan maaf nanti jangan kaget kalau di sana orang Madinah ini relatif lebih ramah dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya. Jadi nanti kita pun di sana jangan ya Allah kok batin itu, kita ini aja santai aja. Ya sama seperti orang Hongkong ini kan orangnya mosok bodoh kan, cuek kan. Jadi nanti di sana pun ya gitu, kita nggak usah, terutama maaf nih, nggak usah terlalu ramah apalagi dengan orang asing. Jangan ngasih sedekah kepada pengemis. Apa? Dikejar sampai hotel bisa habis 800 rial. Itu ada kisahnya. Jangan sampai kita ini apa? Ada cerita nih teman saya dikejar sampai hotel. Jangan ngasih. Kalaupun mau ngasih kepada tukang bersih-bersihnya masjid Nabawi dan Masjid Nabawi, ada pakaian khusus. Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna biru, ada yang merah. Itu biasanya kode Pak. Jadi nanti Bapak jangan kaget. Ada orang Pakistan, Bangladesh itu Assalamualaikum. Maksudnya Assalamualaikum jangan jawab Waalaikumsalam. Ya oke lah kita nggak ngasih Waalaikumsalam. Tapi maksudnya dia itu apa? Assalamualaikum. Nah maksudnya gitu. Makanya kita itu kalau apa? Jadi memang gaji di Masjidil Haram itu pembersih itu memang sedikit. Ya mungkin dengan UMK ibu-ibu di sini masih jauh. Tapi mereka ini bisa mendapat keberkahan biasanya. Mereka nggak minta. Maksudnya kadang orang ini ngasih apa ya? Ngasih sedekah. 10 real, 20 real itu biasanya mereka terima. Dan itu kalaupun mau ngasih sedekah kasihlah kepada yang tukang bersih itu. Jangan ngasih pengemis. Dan jangan terlalu ramah dengan orang asing, terutama ibu-ibu. Karena bagi orang Arab senyum sama laki-laki asing itu menggoda. Makanya saya pernah cerita dia ada mbak-mbak nih kayak ini, saya senyumin orang dikira saya suka, dimintai nomor HP-nya, mau dijadikan istri yang kedua, ya kan? Ini jangan senyum pada orang yang tak dikenal ya, awas ya. Kita kalau di sana, kalau di Indonesia kan gini ya, monggo Ustaz, itu biasa, Ustaznya ngerti, emang itu orang Indonesia kayak gitu, ramah, monggo Ustaz. Ini Bu Surya sama saya monggo Ustaz, mohon maaf lahir dan batin. Belum lebaran udah maaf lahir dan batin Bu Surya. Ya. Bu Rusmi monggo Ustaz, atau Ustaz. Orang Indonesia biasa. Tapi enggak bagi mereka orang. Jadi jangan senyum-senyum kepada orang yang tidak dikenal. Ini ya. Ya. Kemudian berikutnya adalah keutamaan kota Madinah. Ya. Ini sebagai hijrahnya Nabi SAW, ya, jihadnya Nabi SAW. Sebuah hadisnya Nabi bersabda, sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan Makkah tanah suci, dan aku menjadikan Madinah tanah suci di antara tepinya. Tidak boleh ditebang kayu berdurinya, dan tidak boleh diburu binatang buruannya. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah untuk menghidupkan ini kota Madinah. Madinah dulu bukan kota yang sangat terkenal. Yathrib ini konotasinya adalah kampung yang terbelakang. Jadi makna Yathrib ini adalah kampung yang terbelakang.
satu kota tapi sering namanya perang antar suku. Jadi Madinah ini perang saudara. Jadi satu kota tapi suka perang saudara antara Aus dan Khazraj. Ada dua suku nih, kabilah Aus dan Khazraj di kota Madinah sering perang. Padahal itu berdampingan, gengsinya gede luar biasa. Tapi di Makkah enggak. Di Makkah ini suku Quraisy dari semua, Bani Hashim, Bani Makhzum, Bani semuanya, Bani Abisham, semuanya rukun. Jadi itu keutamaan salah satunya ada di kota Madinah ini, kota yang terbelakang nggak terkenal. Dulu ada dua kota yang terkenal, hanya Makkah dan Taif. Nah, sekarang menjadi Madinah ini menjadi dua tanah suci setelah kota Makkah. Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk hijrah ke kota Makkah. Nabi Muhammad diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Tentunya nanti kita juga akan sindikat di kota Madinah seperti Masjid Nabawi, ya, yang keutamanya ini 1001 sholat di situ sama dengan 1000 sholat di tempat yang lainnya. Di Masjidil Haram 100.000, satu kali saja 100.000 sholat dibandingkan di masjid yang lainnya. Makanya Pak, kalau pulang dari umroh haji jangan sombong, dibangunin sama temannya, ayo jamaah, marah dia, jamaah apa? Yang corok boso Jawa nih, aku kira Rasulullah 40 dino pahalaku susuk. Karena sudah kembalian udah banyak. Kenapa saya sekali sholat di Masjidil Haram udah 100.000 sholat di kamu ini? Jangan sombong kamu ya, gitu. Karena apa? Ada kejadian seperti itu. Makanya jangan sombong kita ini, ya. Masalah pahala ini. Baik. Raudhah Nabi SAW, salah satu tempat yang diijabah Quran. Bahkan dalam sebuah riwayat Raudhah ini akan diangkat Raudhah ma baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kamarku dan mimbarku itu ditarik lurus adalah Raudhah, taman di antara taman-taman surga. Riwayat lain mengatakan tanah Raudhah akan diangkat oleh Allah menuju surga Allah. Bahkan betapa banyak jamaah haji yang meninggal dan dikuburkan dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Indonesia yang macam ini meninggal di sana seperti Mbah Kiai Haji Maimun Zubair dimakamkan di Ma'la di Makkah, dan kalau Baqi di Madinah. Dia meninggal di sana. Ada orang Bapak sekalian sudah menabung untuk haji dan umrah. Dia ambil itu karena menunggunya itu lama di Indonesia. Sekarang Jawa Tengah aja udah reguler itu udah 30 tahun. Jawa Tengah itu yang reguler. Yang haji plus itu 5 tahun, bayar hampir 300 juta. Yang 300 juta ke atas 400 juta. Yang plus yang plusnya double itu setahun. Ya, bayarkan Bu, 300. Di Hong Kong ini insya Allah Pak Yofis cuma 150 juta bisa langsung berangkat. Itu apa yang terjadi? Dia daftar, yang penting ada ikhtiar. Tapi ada orang yang pesimis. Dia sudah daftar, ternyata yang terjadi adalah dia cabut pendaftarannya ini. Dia cabut pendaftarannya sehingga apa yang terjadi? Dia takut, katanya Pak, saya khawatir kalau saya tua di sana, saya mati di sana, saya jauh dari keluarga saya. Ya Allah, dicabut, akhirnya bulan ini pun meninggal dunia kemarin. Dia di-COVID-kan. Ya Allah, berarti pahala niatnya itu sudah tiada. Sayang sekali seperti itu. Seandainya pun kita belum sempat ke sana, kita sudah nabung, insya Allah kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang tidak kesampaian keinginannya, pahalanya justru lebih besar dari yang disampaikan keinginannya oleh Allah. Jadi jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa sampai ke Raudhah, apalagi ini lagi rame-ramenya, harus sabar. Jangan punya pikiran, mosok iso aku sampai ke Raudhah. Rame orang, ada banyak kisah, banyak sekali kisah orang bisa masuk Raudhah, tapi tiba-tiba aja gitu. Artinya dia sudah hampir ditutup, langsung dipersilakan sama askar. Nanti ada istilah askar. Askar itu berarti polisi-polisi yang ada di sana. Ya, nah baik. Ada makom baki, nanti ada makom baki. Makom baki ini makom para istri Nabi, ya, Aisyah, Hafsah, kemudian sahabat-sahabat Nabi Utsman bin Affan. Ya, itu ada di sebelah kiri dari Masjid Nabawi. Ada Masjid Quba, ya, nanti Masjid Quba, masjid pertama dalam Islam, itu akan biasanya salah satu destinasi city tour. Ya,
Untuk masjidnya warna putih ini, yang barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kalau kita dari hotelnya nanti sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka seperti pahala umroh, insyaallah. Jadi kita itu kalau nanti umroh di sana sekali bisa umroh berkali-kali. Amin, Allahumma amin. Seperti itu. Ada Jabal Uhud. Ya, ada Jabal Uhud ini tempat di mana perang Uhud. Ada tempat barisannya kaum muslimin dijadikan sebagai masjid, diabadikan untuk mengenalnya jadi masjid. Pasar kurma ya, dan lain sebagainya insyaallah. Ya. Ada masjid Qiblatain, meskipun tak semua biru ini kadang hampir, karena ada di jembatan di jalanan flyover itu, ya, flyover sehingga highway, yang di highway itu jadi nantinya kadang nggak sempat mampir, cuma lewat. Tapi ini tergantung dari biru sih. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Kemudian bagaimana dengan kota suci Makkah, ya, yang di dalamnya ada Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan di muka bumi ini adalah yang ada di kota Makkah, yaitu tempat namanya Makkah kemudian bertransformasi menjadi Makkah. Secara bahasa, Makkah adalah tempat yang penuh sesak oleh manusia. Maka sesuai dengan namanya, sampai sekarang orang ini selalu berdesak-desakan di kota Makkah. Jadi secara bahasa artinya adalah penuh sesak oleh manusia. Padahal dulunya nggak ada orang, nggak mau orang tinggal situ, nggak ada sumber air dan sebagainya. Ya, nanti kita untuk perang itu ada Ka'bah di sini. Jadi memandang Ka'bah ini seperti membebaskan budak pahalanya. Masya Allah ya, memandangnya saja. Ada 4 sudut di Ka'bah ini. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian, Ustaz ditanya, Ustaz sebelah utara mana? Kadang Ustaznya sendiri bingung. Ini Ustaz sebelah mana? Karena kompas pun tak jalan di Makkah kan. Sebelah utara mana? Cuman yang bisa kita ini, yang paling penting ini nanti ada 4 ini kan sisi itu. Ya, itu 4 sudutnya itu. Yang pertama adalah rukun Hajar Aswad. Kemudian sampingnya sedikit itu namanya putih ini Hajar Aswad ya. Kemudian sebelahnya itu ada pintu Ka'bah. Itu diantaranya adalah multazam. Multazam itu diantara Hajar Aswad dengan pintu. Itu barang siapa yang berdoa di tempat itu, maka salah satu tempat mustajab. Kemudian setelah rukun Hajar Aswad, sampingnya sebelah sana itu adalah rukun Iraqi, rukun Irak. Karena Irak ada di sebelah sana, sebelah timur. Kemudian kesananya lagi ada rukun Syam sebelah utara. Kemudian di samping Hajar Aswad itu ada rukun Yamani. Ada rukun Yamani. Nanti ada 4 rukun: Hajar Aswad, Irak, Syam, dan Yamani. Al-Masjidil Haram, Bapak Ibu sekalian rahimahullah, untuk catatan kota Makkah ini, bahwa Masjidil Haram ini lebih besar dari Masjid Nabawi. Karena sedang perluasan 300.000 meter persegi, dan akibat dari dihancurkannya kurang lebih 1.000 bangunan di sekitar Masjidil Haram. Maka lokasi hotel lebih jauh dibandingkan hotel di Madinah. Jadi memang relatif Bapak Ibu sekalian, hotel-hotel yang ada di kota Makkah ini relatif lebih jauh daripada hotel yang di Madinah. Makanya kalau hotel bintang 3 sama hotel bintang 5 di Madinah itu nggak jauh beda. Jadi harganya beda, tapi jalan menuju ke masjid itu relatif sama. Selisih sedikit ini buat hotel bintang 5, belakangnya bintang 4, 3, jadi nggak masalah. Tapi kalau yang Masjidil Haram ini di bawah Zamzam Tower nih, hotel yang bintang 5 nih namanya ya, itu ya kajian matahari segala macam itu. Nanti yang sini yang ada di belakangnya itu agak jauh, ada jalan kaki ya sekitar 10 menit lah. Tapi jadi dari Zamzam Tower menuju ke Masjidil Haram itu juga untuk jalan, artinya ya itu dekat, tapi relatif kalau di Masjidil Haram itu lebih jauh lah. Meskipun bintang 5 ya dekat-dekat, cuman kalau dibandingkan dengan Madinah lebih dekatan Madinah. Bahkan Raja Salman ini punya mega proyek, nanti kita ke Saudi ada Vision 2030, visi 2030, di mana itu salah satu agendanya yaitu untuk perluasan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nanti hotel-hotel yang ada di sekitar Masjid Nabawi itu rencana akan diruntuhkan untuk perluasan Masjid Nabawi supaya bisa menampung jamaah lebih banyak.
Dan Indonesia kuotanya biasanya tiap tahun itu 200.000 sekian. Jadi biar nanti orang menunggu haji ini tak terlalu lama. Tapi kalau umrah menjadi alternatif kita, karena umrah pun wajib, hukumnya bukan sunnah, tetapi wajib sekali dilakukan sebagaimana haji. Kemudian untuk kita ini ada lintasan tawaf, ya, nanti akan kita bahas pada manasiknya. Oh ya, untuk Arafah, Musdalifah dan Mina, ya, dan Mina itu nanti biasanya ada salah satu visitornya di Makkah, seperti itu akan ada, ya, sebagai salah satu rangkaian dari ibadah. Secara umrah tidak ada wukuf, ya, karena kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah, haji ini adalah Arafah, menjadi pembeda dibandingkan dengan umrah. Rukunnya dia lebih banyak. Kemudian ada Jabal Rahmah, di mana tempat bertemunya Nabiullah Adam dengan Siti Hawa. Siti Hawa ini diturunkan di Palestina, kemudian Nabi Adam diturunkan di India. Ya, karena laki-laki ini dia lebih kuat, turunkan lebih jauh, bertemulah di mana di Jabal Rahmah ini, Jabal kasih sayang. Ya, kalau di Hongkong ini ada macam kayak gembok cinta. Nah, siapa yang menggembok itu katanya akan apalah, ya. Ya, kalau bapak ibu ini sama suami istri, macam suami istri datang ke Jabal Rahmah, minta sama ya Allah mudah-mudahan langgeng pernikahannya, amin Allahumma amin. Ada rumah kelahiran Nabi. Nanti bapak ibu kalau habis sa'i, ya, habis sa'i ini nanti ada exit, ada tulisan bahasa Arabnya makhraj. Makhraj ini tempat keluar, kamu exit. Itu sebelah kanan, itu nanti jalan sebentar nengok ke kiri ada perpustakaan Maktabah Makkah Al-Mukarramah, Makkah Mukarramah Library. Itu di situ dulu adalah rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang dijadikan sebagai. Jadi kenapa tempat rumahnya ini tinggi, Bapak sekalian? Karena apa? Orang Arab jahiliyah meyakini rumah bangsawan ini harus rumahnya itu relatif lebih tinggi di atas bukit dibandingkan orang-orang kalangan biasa. Jadi dulu itu biar apa, kalau ada kabilah datang dari luar Makkah atau dari mana, melihat ada rumah tinggi, oh berarti dia bangsawan. Ya. Jadi kalau di lantai itu dia lantai paling tinggi, ya kan? Itu dulu seperti itu. Makanya rumah Nabi ini ada tempatnya relatif lebih tinggi. Itu sekarang sudah dijadikan sebagai apa? Maktabah atau library. Kemudian ada Jabal Thur, ya. Jabal Thur, Nabi SAW ini bersembunyi ketika beliau hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Baik, jemaah sekalian, salam tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan, kemudian nanti kita juga boleh bawa zam-zam lebih, cuma syaratnya ini aman, ya. Kita aman, maksudnya kita bawa botol-botol kayak gini, ini nanti banyak dari perjalanan sekitar dapat lagi, itu jangan dibuang, disimpan nanti buat kita isi zam-zam. Pokoknya minum zam-zam terus, ya gitu kan. Kenapa? Al-ma'u zam-zam lima syuribalah, kata Nabi. Zam-zam itu sesuai dengan niat yang meminumnya. Jadi kita minum zam-zam, ya Allah mudah-mudahan saya ini apa, sehat-sehat, kemudian saya bisa istiqamah, penyakit saya jangan sampai saya sehat terus, ya kan. Ada juga, ya Allah ini saya mau makan muntah terus daging di sini, ini gigi saya bolong, ya Allah mudah-mudahan minum zam-zam gigi saya nggak sakit. Bisa sembuh seperti itu, ya kan. Jadi sesuai dengan hajat kita. Zam-zam lima syuribalah. Jadi nanti kalau sudah mau pulang itu nanti di botol, kemudian dilapkan tutupnya itu biar aman, karena kan pesawat ini kan tidak seperti itu, ya. Dan biasanya maaf ini bukan saya ngajarin yang enggak ya, kan ingin bawa zam-zam kan lebih ya pasti kan, buat oleh-oleh kan. Jadi nanti dibungkus ini yang rapi, rapat, ini pakai kain atau segala macam ini supaya lebih aman. Itu insya Allah aman seperti ini. Baik. Dan materi kita yang berikutnya adalah tentang fikih umroh.
Sebelum kita praktik Bapak Ibu sekalian, saya ini ya, yang pertama saya ulangi lagi tentang fikih rukun umrah. Rukun umrah ini ada 6 tadi saya katakan. Yang pertama memakai ihram bagi yang laki-laki, yang tidak boleh pakai pakai yang berjahit. Yang beser pun tidak boleh pakai pampers. Ya, kalaupun pakai pampers nanti kena dam. Damnya itu nanti bersedekah untuk orang miskin di situ. Ya, nah kemudian setelah itu ambil mikot. Nanti kalau mikotnya di mana Pak? Madinah, Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Di Masjid Bir Ali adalah mikot terjauh di antara mikot-mikot yang lainnya. Yang paling jauh ini Bir Ali. Makanya sejak kita ambil mikot di Bir Ali, dan ada seorang ustaz mutawif yang mengatakan niatnya diucapkan, Bapak Ibu sekalian, maka kita semua niat umrah. Labbaik Allahumma umratan. Aku menjawab panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah umrah. Kemudian kita setelah itu kita berangkat ya, naik kereta ataupun naik bus gitu kan. Kemudian kita disunahkan untuk bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita sendiri yang lainnya boleh enggak? Boleh. Misalnya dengan istighfar, dengan sholawat Nabi, boleh. Kemudian sudah sampai di sana, nanti disesuaikan ya. Bagi bapak-bapak terutama ya, awas hati-hati. Kalau kita sampai Makkah, kita kan nggak mungkin langsung. Biasanya nggak mungkin langsung ini Pak, tawaf ya. Kita awas, kita sudah ihram. Ihram berarti kita nggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang. Ya. Jadi intinya dan kita nggak boleh berganti pakaian yang berjahit. Awas, terkadang yang jadi masalah lupa. Jadi ketika kamar mandi dilepas ihramnya, pakai handuk, terus pakai pakaian biasa. Awas, sebelum kita menuntaskan umroh kita, maka dilarang memakai yang berjahit bagi yang lagi. Setelah tawaf ini kemudian kita mulai dari Hajar Aswad, dari lintasan nanti ada lampu hijau, akan dibimbing oleh ustadznya, nanti berputar mengitari Ka'bah melawan jarum, arah jarum jam, arah kiri seperti itu. Dan disunahkan dengan membaca seperti baqiyat shalihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kalau sudah sampai tepian yang sebelum Hajar Aswad, nanti disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai ke Hajar Aswad. Nanti kita mulai awalnya itu jangan lupa kita melambaikan tangan seperti ini. Ya, bismillah Allahu akbar. Enggak usah tinggi-tinggi ya. Tinggi-tinggi ini bau ketek dengan kasihan temannya ya. Jadi gini aja. Dan nggak perlu gini juga. Bismillah itu juga nggak perlu, karena ada jamaah yang seperti itu ya. Bismillah Allahu akbar, jangan seperti itu. Jadi biasa saja bismillah, pakai tangan ya, bismillah Allahu akbar. Nggak usah tinggi-tinggi. Puasa gini kuatkan kan, ini jangan, nggak usah. Dan nanti lanjut lagi, ada dituntun ustaz, dan juga boleh bersolawat, boleh berdoa, boleh baca Quran, boleh ngobrol juga. Ngobrol. Jadi pernah Nabi SAW ditanya sahabat, bagaimana dengan kita berbicara ketika tawaf? Maka Nabi boleh. Kalian ini boleh tawaf ini seperti sholat. Hanya saja kalian boleh bila aku katakan kamu Nabi. Dalam tawaf ini boleh ngomongnya bicara. Awas hati-hati ya, awas nih sini lagi nggak masalah. Yang penting jangan gosipin orang, ya. Rasanya dongeng politik nggak boleh, ya. Besok nggak semua nah ini jangan, tapi boleh sekedarnya. Tapi lebih baiknya kita fokus dengan kalimat-kalimat thayyibah atau bawa mushaf kita sambil berjalan baca masalah. Nah kalau sudah selesai, ya setelah selesai nanti langsung praktek, insya Allah kita lebih ada gambaran. Nanti kita disunahkan untuk minum air zam-zam, kita buka ini dibasahi ini rambut ya. Setelah itu kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Nanti akan saya lanjutkan. Setelah itu sa'i nanti arahnya mana. Ini kalau menurut saya ini natanya udah bener nih. Yang atas siapa ini?
Alhamdulillah nih pas bulannya ini kita berangkat dari sini nih ya. Kita masuk itu dari pintu yang sudah pas seperti itu insyaallah. Kemudian setelah sa'i dimulai dari sofa, diakhiri di Marwah sebanyak 7 kali. Jadi berawal dari sofa, nanti terakhirnya di Marwah. Ya, nanti ada doa-doa juga. Nanti insyaallah kalau dari biru sudah dikasih doa-doa umrah belum? Sudah ya, insyaallah. Kemudian yang berikutnya adalah tahallul. Nanti kalau sudah di Marwah, kita tahallul. Ya, setelah tahallul kemudian kita ini boleh tahallul dan terakhir tertib. Tahallul itu berarti mencukur rambut ini 1 ruas jari, minimal 1 ruas jari. Ya, 3 helai rambut ini bagian perempuan bisa dilakukan. Nanti jangan, awas, hati-hati, usahakan aurat ini masih tertutup. Kalau laki-laki biasanya tidak cukup untuk sebagai formalitas dicukur dulu. Nanti kalau di hotel, nanti biasanya ada salon banyak. Botak 20 real, botak 20 real, botak. Ya, ini kalau yang laki-laki, kalau saya sarankan botak. Karena didoakan oleh Nabi sebanyak 3 kali. Yang tidak botak cuma 1 kali. Jadi jangan takut gak ganteng. Ya, masalahnya orang Indonesia ini takut kalau gak ganteng. Ini saya pernah gondrong, pernah rambut panjang, saya umroh saya botakin. Ya, saya pernah botak gitu kan. Jadi botak ini lebih utama. Tapi kalau nggak mau botak tak masalah. Kita yang penting ada sebagian minimal 3 rambut di 1 ruas jari, kemudian dicukur. Bisa langsung di tempat kita keluar atau bisa juga nanti yang penting kita sudah niat tahallul bisa cukur di hotel. Biasanya di hotel ini lebih aman, lebih nyaman daripada ikut yang calon-calon itu. Yang terakhir adalah tertib. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah. Ya Allah, tiada kata yang luar biasa untuk menggambarkan kebahagiaan Bapak Ibu sekalian yang bisa menjawab undangan Allah. Bukan karena kaya, bukan karena dia ini banyak duit ya. Karena betapa banyak orang yang datang ke sana itu banyak yang mendapatkan keajaiban dari Allah. Banyak sekali orang yang mendapat keajaiban dari Allah bukan karena dia kaya. Betapa banyak orang yang kaya tetapi dia dibukakan hatinya oleh Allah untuk bisa berkunjung ke rumah. Baik, selanjutnya adalah langsung praktek atau mungkin ada pertanyaan atau ada pertanyaan dulu atau langsung praktek. Barangkali ada pertanyaan seputar ini. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau sudah kita ini ambil mikot ya, atau udah ihram gitu ya, ambil mikot, maka kita dilarang mandi boleh, tapi jangan pakai sabun, nggak boleh pakai wangi-wangian, itu kan nggak boleh. Ya, meskipun ada ulama yang mengatakan boleh kalau sabun nggak masalah, karena sabun ini bukan termasuk wangian, tapi saya sarankan, saya lebih mengundang pendapat yang nggak boleh, karena hati-hati, karena kita polos di hadapan Allah itu. Ya tidak boleh memotong kuku, rambut segala macam ini nanti dulu kalau kita sudah tahallul baru kita ini boleh. Tidak boleh selama ihram kita berjumpa rayu ya dengan pasangan kita meskipun itu halal karena kita ini ihram. Ihram itu artinya apa? Mengharamkan diri kita ini yang halal saja untuk sementara jangan ya, apalagi yang haram seperti itu ya. Nanti kalau sudah tahallul maka itu sudah menikah, nanti nggak boleh selama ihram. Kalau sudah selesai boleh menikah. Seperti itu. Baik, mungkin barangkali sebelum kita praktik ada pertanyaan mungkin satu apa yang barangkali kalau yang langsung praktik aja atau ada satu silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari para ibu-ibu dalam jamaah yang ditanyakan, kami persilakan bisa angkat tangan ya kalau ada yang mau tanya. Ini praktik manasik dulu atau enggak rasanya? Kemudian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang toharo yang katanya bisa memakai kaos kaki yang Kaos kaki untuk berwudu. Oke. Ada dalam fikih ini namanya mengusap khuf. Mengusap khuf. Khuf ini dulu adalah sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki. Jadi kalau ada khuf yang tidak menutup mata kaki, maka itu namanya bukan khuf. Karena banyak sepatu kita ini yang mata kaki masih kelihatan, kurang tinggi maksudnya. Kalau orang Hongkong ini sepatunya tinggi-tinggi. Ya, kalau orang Indonesia sepatunya ini rendah-rendah. Nah, jadi gini, mengusap khuf ini diperbolehkan karena dulu biasanya di musim dingin Rasulullah ini beliau melakukan, jadi wudhu nih, pertama wudhu seperti biasanya wudhu, kemudian tiba ketika harus membasuh kaki, maka apa yang terjadi? Khuf ini sepatu harus dilepas. Maka Rasulullah tidak melakukannya, tetapi membasahi telapak tangannya ini, kemudian mengusap sepatunya, khufnya. Jadi seperti ini. Sepatu itu harus dipakai ketika sholat, nggak boleh dilepas. Dan waktu itu masjid Nabi juga kayak sekarang kan, hanya masjid-masjid kan dulu masih tanah kan, masih pasir, sudah dipakai. Jadi nggak boleh dilepas. Harus bagi yang bermukim ini 24 jam berlaku. Tapi bagi yang safar 3 hari 3 malam. Kalau dilepas maka tidak boleh lagi mengusap. Jadi itu mengusap khuf. Jadi tapi kalau bapak yang pakai kaos kaki, ibu pakai kaos kaki sholat hanya untuk menghindari dinginnya udara, tapi wudhunya tetap masih pakai air dibasuh, maka itu bukan mengusap khuf namanya. Jadi khuf itu tetap harus diusap, tidak dibasuh. Dan kaos kaki atau umpamanya kita yang diusap kaos kaki, berarti kaos kaki itu harus dipakai ketika sholat, nggak boleh dilepas. Kalau dilepas sholat kita nggak sah. Jadi unik, syariat itu yang unik. Dan kaos kakinya nggak boleh bolong, harus rapat dan jangan tipis. Karena apa? Kalau bolong, jadi unik. Mengusap khuf itu hanya semacam kayak formalitas mengusap membasuh, karena nggak mungkin kaki ini kena air itu. Sampai sahabat Ali mengatakan gini, "Laukan ad-dinu bil aqli la asfala sufi ahaqqu min an yusaha min a'la." Kalau seandainya agama ini dengan akal, logika, semuanya harus logis ya, maka tentu bawahnya sepatu itu lebih berhak untuk diusap karena lebih kotor daripada atasnya. Saya mau tanya, sepatu yang lebih kotor bawah atau atasnya? Bawah kan? Kenapa yang diusap atasnya lebih bersih? Nah, itu kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka uniknya seperti itu, yang diusap itu atas, ya tidak bawah, dan nggak boleh bolong. Karena apa? Kalau bolong ini punggung kaki, diusap seperti ini tangan basah, kaos kaki bolong, sehingga apa yang terjadi? Ada bagian kulit kaki yang kena air sedikit, meskipun 1 tetes, maka tidak sah. Jadi syaratnya harus betul-betul rapat dan harus dipakai ketika sholat. Kalau yang diusap sepatunya harus dipakai. Masalahnya apa? Masuk ke masjid diomelin sama takbirnya nanti. Ya kan? Kalau masuknya masjid mancai, boleh di waktu musim dingin ini boleh. Jadi harus dipakai terus, nggak boleh dilepas. 24 jam nggak boleh dilepas. Karena dulu itu sebagai alternatif ketika waktu musim dingin. Itu kalau bisa, itu khuf ini syariat. Jadi boleh mengusap ini, tetapi harus ada namanya pakaiannya yang menutup. Tapi kalau bolong, kemudian apalagi sepatunya nggak memenuhi syarat gitu ya, maka nggak boleh. Kaos kaki terlalu tipis pun nggak boleh, karena dikhawatirkan ada air yang tembus. Jadi uniknya seperti itu, mengusap itu tapi nggak boleh karena boleh seperti itu. Barangkali seperti itu. Baik, masih ada lagi atau itu? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Berikutnya adalah kita akan manasik ya. Oke, untuk nanti
dari misalkan nih